Alhamdulillah, berjumpa kembali di Cermat Channel. Semoga sahabat inspiratifku baik bahagia selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Sebelum saya berbagi cerita, ayo channelnya di subscribe, like, dan komen. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein akan menyajikan kisah tentang gadis cantik aktivis gereja bertekuk lutut dengan seorang pemuda muslim Jakarta. Mari langsung saja kita simak perjalanan kisahnya bersama-sama berikut ini. Di sebuah sudut kota Jakarta yang hiruk-pikuk, tinggal seorang wanita muda bernama Clara Ayuning Tias, atau akrab dipanggil Clara Ayu. Ia berusia 25 tahun. Cantik, cerdas, tegas. Seorang aktivis gereja yang sangat vokal di media sosial. Clara bukan hanya dikenal sebagai influencer rohani di kalangan Kristiani, tapi juga dikenal karena kampanye kerasnya terhadap Islam. Dengan followers yang mencapai ratusan ribu, ia kerap mengunggah konten yang menyudutkan ajaran Islam. Ia menyebutnya kritik logis, namun narasinya kerap berisi generalisasi, asumsi, bahkan kebencian yang membakar. Bagaimana bisa kalian menyembah Tuhan yang menyuruh perang dan poligami? Tulisnya dalam satu unggahan. Islam tak menghargai wanita, lihat saja hijab, itu simbol penindasan. Lanjutnya dalam video lain. Komentar pujian berdatangan dari sesama aktivis, tapi juga tak sedikit yang menantangnya berdiskusi. Hingga suatu hari, akun bernama Apologi Quran menanggapinya dengan kalimat sederhana. Maukah engkau berdiskusi terbuka? Bukan dengan asumsi, tapi dengan nalar dan data. Awalnya Clara mengabaikan. Tapi ketika akun itu memposting klarifikasi dari Injil dan Al-Quran tentang isu-isu yang sering Clara bahas, dengan referensi langsung, Clara terpancing. Mereka akhirnya sepakat berdiskusi secara langsung di sebuah ruang podcast YouTube. Hari diskusi itu pun tiba. Host memperkenalkan Clara sebagai aktivis Kristiani dan Apologi Quran sebagai Ustadz Salman, mantan pendeta yang kini menjadi pembina mualaf dan pakar perbandingan agama. Diskusi dimulai. Clara, Islam mendukung kekerasan. Surah At-Taubah ayat 5 bahkan menyuruh membunuh semua orang kafir. Ustadz Salman, tenang. Mari kita lihat teks lengkapnya. Surah At-Taubah ayat 5 adalah bagian dari konteks perang. Lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Ini bukan seruan untuk kekerasan membabi buta, tapi penegakan keadilan terhadap pengkhianatan dalam perjanjian damai. Bahkan di ayat 6, Allah berfirman, "Jika salah seorang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia." Quran Surat At-Taubah 6. Islam tetap menghormati hak hidup, bahkan dari lawan perang. Clara terdiam sejenak. Tapi, bagaimana dengan perempuan? Islam memperbolehkan poligami. Itu jelas merendahkan wanita. Ustadz Salman, Al-Quran memperbolehkan poligami dalam konteks sosial pasca perang, saat banyak janda dan anak yatim terlantar. Lihat surah An-Nisa 3. Namun Al-Quran juga menyatakan, jika kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja. An-Nisa 3. Itu prinsip keadilan. Bahkan Rasulullah pun banyak menikah demi perlindungan dan dakwah, bukan nafsu. Clara mulai gelisah. Argumen demi argumennya terpatahkan. Ustadz Salman tidak menyerang, hanya mengajak berpikir dengan data dari dua kitab suci, Injil dan Al-Quran. Ustadz Salman, Clara, Yesus berkata dalam Injil Yohanes pukul 16.13, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Kami meyakini bahwa itu nubuat kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Clara mulai diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Clara, aku tidak pernah mempelajari semua ini secara utuh. Yang kutahu hanyalah opini, kemarahan, dan kebencian. Beberapa minggu setelah diskusi itu viral, Clara menghilang dari media sosial. Tidak lama, sebuah video muncul. Dalam video itu, Clara berada di sebuah masjid. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Clara resmi menjadi muslimah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hari itu, langit Jakarta tampak kelabu. Bukan karena mendung, tapi karena badai yang menimpa hidup Clara setelah keputusannya bersyahadat. Sejak videonya mengucapkan dua kalimat syahadat viral, ribuan komentar masuk ke akun lamanya. Mayoritas bukan ucapan selamat, tapi hinaan, ancaman, dan caci maki dari komunitas lamanya. Pengkhianat.
Kau hanya cari sensasi. Murtad dari kebenaran sejati. Iblis telah merasukimu. Lebih pedih lagi, keluarganya sendiri menolak keberadaannya. Ibunya menangis, bukan karena sedih melihat anaknya berubah, tapi karena marah. Ibunya, apa yang kurang, Clara? Kami membesarkanmu dalam iman, mengajarkan kasih Tuhan. Tapi kau malah berpaling. Clara, lembut tapi tegas. Mama, aku tidak berpaling dari Tuhan. Justru aku merasa, baru kali ini benar-benar mengenal Dia. Ayahnya tak berkata banyak, hanya berkata satu kalimat yang mengiris. Jika kau tetap memilih jalan ini, jangan panggil aku ayah lagi. Clara terdiam. Air matanya jatuh. Tapi hatinya kukuh. Cut ke suasana masjid, Clara duduk bersama Ustadzah Laila, pembina mualaf. Ustadzah Laila, kamu tahu, Clara, masuk Islam itu mudah, tapi mempertahankan iman itu perjuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diboikot, difitnah, bahkan ingin dibunuh oleh kaumnya sendiri. Clara, dengan mata merah, kenapa mereka membenciku seolah aku melakukan dosa besar? Padahal aku hanya ingin mencintai Tuhan dengan benar. Ustadzah Laila, karena hidayah seringkali menyakitkan bagi mereka yang belum menerimanya. Tapi sabarlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ustadz Salman, Clara, kau tahu, dalam Al-Quran, Allah menyebut Maryam, ibunda Nabi Isa, sebagai wanita terbaik. Surah Maryam adalah satu-satunya surah yang memakai nama wanita, dan bukan wanita biasa, tapi seorang wanita yang menjadi simbol kesucian dan keimanan. Clara, dalam hati, bagaimana bisa aku menganggap Islam menghina wanita, sementara ia meninggikan Maryam lebih dari kitabku sendiri? Hari demi hari Clara belajar. Ia membaca Al-Quran, mempelajari tafsir, hadits, bahkan kembali membuka Injil, kali ini dengan hati yang jernih, tanpa kebencian. Ia menemukan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 nomor 17. Bukan kehendakku, melainkan kehendak MU. Lukas 22 nomor 42. Dan ia menangis ketika membaca. Dan, ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang datang sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku, yang namanya Ahmad." Quran Surat As-Saff ayat 6. Clara, dalam monolog video pribadinya, aku pernah membenci Islam. Aku menyebutnya gelap. Tapi ternyata, kebencianku lahir dari ketidaktahuan. Kini aku melihat, bahwa gelap itu bukan Islam, tapi hatiku dulu. Dan kini, aku melihat cahaya. Cahaya itu bernama hidayah. Clara mulai membagikan kisahnya. Bukan lagi untuk membenci, tapi untuk menyembuhkan. Untuk memberitahu dunia, bahwa Islam bukan agama kebencian, tapi kebenaran yang bersinar bahkan di tengah badai fitnah. Namun ujian belum selesai. Komunitas gereja tempatnya dulu aktif mulai menyebarkan fitnah. Mereka menyebut Clara terlibat aliran radikal, bahkan melaporkan videonya ke pihak berwenang. Apakah Clara akan mundur? Atau justru semakin kuat? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita akan menyaksikan Clara menghadapi fitnah dan tekanan hukum. Tapi dari tekanan itulah, justru semakin banyak hati yang tersentuh dan membuka mata. Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang mau, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Sejak Clara memeluk Islam dan mulai bercerita tentang perjalanannya di kanal YouTube pribadinya, gelombang tekanan bukan mereda, malah semakin menggila. Salah satu video klarifikasinya yang menjelaskan kesalahan penafsiran ayat-ayat Bible dituding sebagai penistaan agama oleh sebagian kelompok dari komunitas gerejanya. Mereka menuntut agar Clara dihukum, bahkan melaporkannya ke polisi. Cuplikan berita lokal. Seorang mantan aktivis gereja dilaporkan oleh komunitas rohani tertentu karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian setelah memeluk Islam dan membagikan kisahnya di media sosial. Clara, di hadapan penyidik, "Saya tidak pernah menista. Saya hanya mengutip ayat-ayat dari kitab suci dengan jujur. Saya hanya ingin masyarakat berpikir, bukan membenci." Sementara itu, di balik layar, banyak pesan masuk ke DM-nya.
Sebagian besar menyemangatinya. Tapi ada satu pesan yang membuat Clara terdiam cukup lama. "Mbak Clara, saya seorang Kristen sejak kecil. Setelah nonton videomu, saya mulai membaca Al-Quran secara netral. Saya menangis. Terima kasih, Mbak. Doakan saya agar dikuatkan untuk menerima kebenaran." Dari seorang wanita muda di Bandung, Clara menyadari, dia tidak sendiri. Banyak hati yang selama ini tertutup, hanya butuh satu cahaya kecil untuk membukanya. Ustadz Salman, fitnah itu seperti api. Ia bisa membakar, tapi juga bisa menyucikan. Dulu Bilal disiksa karena Islam. Keluarga Yasir dibunuh karena tauhid. Tapi justru dari tekanan itu, Islam tumbuh dan kuat. Clara, aku siap difitnah, tapi tidak akan mundur. Aku bukan musuh mereka. Aku hanya orang yang dulu tersesat, lalu ditunjukkan jalan. Clara pun memutuskan untuk membuat konten baru, Dialog 2 Kitab. Ia membacakan ayat dari Bible dan mencocokkannya dengan Al-Quran, dengan nada lembut, tenang, tanpa emosi. Contoh dialog dalam videonya. Clara, di dalam Bible Markus 12 nomor 29 berkata, Tuhan itu Esa. Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 pun menyatakan hal sama. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Lalu siapa yang mengajarkan Trinitas? Ia mengajak berpikir, bukan menyerang. Lambat laun, banyak yang mulai berpihak. Beberapa mantan aktivis gereja diam-diam mengirim email padanya, mengakui bahwa banyak yang mereka kampanyekan tentang Islam dulu hanyalah hasil doktrin, tanpa pernah benar-benar belajar. Clara sedang sujud lama di sajadah kecil. Air matanya membasahi sajadah. Clara, dalam doanya, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang pendosa yang dulu membenci MU karena aku tidak mengenal Engkau. Kini Engkau bukakan hatiku. Maka kuatkan aku, jangan lepaskan genggaman ini." Pagi harinya, sebuah surat dari kejaksaan datang. Clara dipanggil resmi untuk klarifikasi. Tapi tak disangka, setelah penyelidikan mendalam, dakwaan terhadap Clara dicabut. Keterangan pers pengacara. Tidak ada unsur penistaan. Yang ada hanyalah diskusi ilmiah lintas kitab. Semua berdasarkan kutipan valid. Fitnah itu gugur. Tapi bukan karena Clara membalas. Justru karena ia tetap tenang, sabar, dan menyampaikan kebenaran dengan akhlak Rasulullah. Ketika kebenaran disampaikan dengan kelembutan dan keyakinan, ia akan menembus hati, bahkan yang paling keras sekalipun. Clara bukan lagi gadis aktivis penuh kebencian. Ia kini pejuang dakwah yang lahir dari luka, dan kini menyembuhkan luka banyak jiwa. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, momen indah ketika orang-orang yang dulu membencinya, mulai luluh. Bahkan seseorang yang tak disangka-sangka dari keluarganya, diam-diam mulai membaca Al-Quran. Beberapa bulan telah berlalu sejak Clara dinyatakan bebas dari dakwaan. Meski badai fitnah mulai mereda, luka dari keluarganya belum sepenuhnya sembuh. Ibunya masih enggan bicara. Ayahnya mengunci pintu ketika Clara datang membawa parsel Idul Adha. Namun Clara tidak marah. Ia tahu, hidayah tidak bisa dipaksa, hanya ditunjukkan. Tapi di tengah semua itu, ada satu orang yang tak pernah ia sangka akan menghubunginya. Rina, adik bungsunya yang masih kuliah, mengirim pesan. "Mbak Clara, aku baru selesai baca surah Maryam. Aku nangis. Boleh nggak kita ketemu diam-diam?" Clara terpana. Ini adiknya yang dulu paling rajin ikut kebaktian, yang sempat memblokirnya saat Clara masuk Islam. Hati yang paling keras, ternyata mulai retak. Kafe kecil di sudut Jakarta Selatan. "Clara, Rin, kamu beneran baca Al-Quran?" Rina menunduk. "Aku awalnya cuma iseng. Tapi pas baca tentang Maryam, tentang Isa, kok beda ya dari yang selama ini aku dengar. Isa di Islam bukan Tuhan, tapi Nabi, dan itu malah terasa masuk akal." Clara, kebenaran itu tak perlu dibela dengan teriakan. Ia cukup dibaca dengan hati yang jernih, dan akan berbicara sendiri. "Rina, aku belum siap masuk Islam. Tapi, aku ingin belajar. Boleh?" Clara tersenyum haru. "Tentu, Rin. Hidayah itu proses. Tak perlu terburu-buru." Sementara itu, video-video Clara mulai dijadikan bahan diskusi di berbagai forum. Salah satunya disorot oleh seorang mantan Romo yang telah lebih dulu menjadi mualaf, Ustadz Yosef, dalam ceramahnya.
Apa yang disampaikan Clara bukan hanya testimoni, tapi perenungan dari dua kitab suci. Jangan remehkan cahaya kecil. Kadang ia mampu menerangi ruang hati yang paling gelap. Bahkan dari luar negeri, sebuah komunitas mualaf dari Kanada mengundang Clara untuk menjadi narasumber dalam webinar From Hate to Hidayah. Clara sedang menulis jurnal pribadi di depan jendela kamar kosnya. Voice over Clara. Dulu aku pikir kebenaran adalah apa yang paling lantang diteriakkan. Tapi ternyata, kebenaran adalah yang paling tenang berdiri di tengah badai. Dan sekarang aku tahu, Islam bukan agama untuk ditakuti, tapi untuk dicintai. Beberapa minggu kemudian, kejutan besar kembali datang. Ayahnya, yang selama ini dingin, tiba-tiba muncul di masjid tempat Clara mengisi kajian mualaf. Ia duduk di belakang, diam, tapi matanya tak pernah lepas dari putrinya. Setelah kajian selesai, Clara menghampiri. Suaranya gemetar. "Clara, ayah? Ayah," suara bergetar. "Ayah belum bisa maafkan keputusanmu, tapi setelah lihat kamu hari ini, ayah mulai ragu, apakah yang selama ini ayah yakini, memang kebenaran?" Clara tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan ayahnya, dan membiarkan Allah yang menjawab dalam waktunya. Terkadang, cahaya tidak datang dalam satu kilatan, tapi dalam percikan kecil yang perlahan membakar seluruh hati. Clara telah menjadi percikan itu, dan kini, satu demi satu, hati yang dulu membenci mulai mencair. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita akan menyaksikan babak penuh keharuan, ketika Clara menghadapi ujian baru, tapi juga menyaksikan keajaiban, karena satu demi satu keluarganya mulai membuka hati. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Beberapa bulan telah berlalu. Clara tetap istiqomah dalam keimanannya. Ia mengisi kajian online, menulis buku kecil tentang kisah hijrahnya, dan membimbing beberapa mualafah muda yang ingin belajar Islam dari sudut pandang cinta, bukan ketakutan. Namun di balik semua itu, ia masih menyimpan satu harapan besar. Harapan agar keluarganya tidak hanya memaafkan, tapi juga menemukan kebenaran yang telah mengubah hidupnya. Dan harapan itu mulai menemukan sinyalnya. Suatu malam, handphone Clara bergetar. Nama pengirim membuat jantungnya berhenti sejenak. "Ayah." Pesan dari ayah. "Boleh bicara?" "Sendiri saja, tanpa ceramah. Ayah cuma mau tanya sesuatu." Clara menghela napas panjang. Hatinya bergetar. Pertemuan itu pun terjadi di sebuah taman dekat rumah lama mereka. "Ayah," menatap jauh, suara pelan. "Kamu tahu, sejak kamu masuk Islam, ayah banyak baca. Bukan karena ingin membenarkan diri, tapi karena penasaran, kenapa kamu rela kehilangan segalanya demi agama yang dulu kamu benci?" Clara, lembut. "Karena aku akhirnya menemukan Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh doktrin buatan manusia." Ayah baca Alkitab, lalu baca Al-Quran. Ada satu hal yang ayah rasakan. Di Alkitab, banyak metafora dan ajaran moral. Tapi di Al-Quran, Tuhan bicara langsung. Ayah merasa, seolah-olah sedang benar-benar diajak bicara olehnya. Clara terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Clara menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara, Mualaf Day, di sebuah masjid besar di Jakarta. Ia diminta untuk berbagi kisahnya di hadapan ratusan orang. Tapi ada satu kursi di barisan paling belakang, yang membuat Clara nyaris tidak bisa melanjutkan kata-katanya saat melihat siapa yang duduk di sana. Ayahnya, ibunya, dan Rina. Ketiganya duduk diam. Tapi wajah mereka tidak lagi penuh penolakan. Kali ini, ada rasa ingin tahu. Ada kerendahan hati yang dulu mustahil Clara bayangkan. Setelah acara, suasana hening di ruang kecil tempat Clara menenangkan diri. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. "Ayah, masuk pelan." "Clara," ayah ingin tanya. "Clara." "Iya, Yah." "Ayah," suara bergetar. "Bolehkah?" Ayah belajar mengucapkan dua kalimat itu, "dari kamu." Clara menutup mulutnya, menangis tanpa suara. Perlahan, ia menggenggam tangan ayahnya, dan membimbingnya. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Di luar, tak ada guntur, tak ada pelangi. Tapi di hati Clara, langit seolah pecah oleh cahaya.
Tangisnya adalah sujud syukur yang tertahan. Beberapa minggu kemudian, ibunya menyusul. Diam-diam menghafal Al-Fatihah, dan mulai ikut sholat di rumah. Rina bahkan sudah aktif ikut halakah kampus. Hidayah adalah milik Allah. Tapi dia memilih jalannya melalui siapa saja. Clara dulu adalah pembenci, pengusung Islamofobia. Tapi kini, justru dialah yang menjadi pintu hidayah bagi keluarganya. Dari seorang gadis Jakarta yang penuh prasangka, menjadi cahaya yang menyentuh banyak jiwa. Dan barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Quran Surat Az-Zumar ayat 37. 2 tahun telah berlalu sejak Clara mengucapkan syahadat. Dunia tidak lagi sama. Ia kini dikenal sebagai Ummu Clara, seorang pembicara nasional dan internasional, spesialis dalam bidang perbandingan agama dan perjalanan spiritual. Di sebuah panggung megah di Kuala Lumpur, Clara berdiri menyampaikan pidato pembuka pada International Muslim Revert Summit. 1000 pasang mata menatapnya. Tapi di hatinya, ia hanya memikirkan satu hal. Bagaimana bisa, dulu aku membenci Islam, dan kini aku menjadi bagian dari cahaya itu. Cuplikan pidato Clara. Saya dulu berdiri di barisan pembenci. Tapi hidayah datang bukan karena saya layak, melainkan karena Allah Maha Pemurah. Kita semua dulunya tersesat. Tapi Islam bukan agama yang menertawakan masa lalu. Ia adalah agama yang merangkul masa depan. Jika kita berani membuka hati. Sejak video-videonya viral, Clara telah membantu lebih dari 300 orang mualaf. Beberapa di antaranya adalah rekan-rekan aktivis gereja dulu yang pernah mencacinya. Salah satu yang paling menyentuh adalah saat Elizabeth, mantan partner debatnya dulu, datang diam-diam ke rumahnya dan berkata, "Elizabeth, aku pernah bilang kamu sesat, bodoh, bahkan pengkhianat. Tapi sekarang, aku yang buta. Bolehkah aku belajar dari kamu, Clara?" Clara tak menjawab dengan kata. Ia hanya memeluknya. Karena saat seseorang datang mencari kebenaran, jawaban terbaik adalah pelukan keikhlasan. Di belakangnya tertulis, "From Hate to Hidayah." Ia kini rutin membuat konten tentang dialog Quran dan Bible dengan sumber asli. Bahkan kini, Clara sudah menulis buku, Cahaya di Balik Benci, yang diterjemahkan ke 5 bahasa dan dipelajari di beberapa universitas Islam. Dulu Clara menangis karena ditinggalkan. Kini ia menangis karena melihat banyak orang menemukan cahaya lewat perjalanan kelam yang pernah ia alami sendiri. Ia tahu, hidupnya bukan tentang dirinya lagi, tapi tentang pesan bahwa siapapun, sejahat apapun masa lalunya, sekeras apapun hatinya, bisa berubah jika Allah berkehendak. Dari kisah yang saya sajikan ini, ada beberapa hikmah dan pelajaran yang diantaranya. Yang pertama sobatku, hidayah adalah milik Allah. Siapa sangka, orang yang dulu membenci Islam dengan keras, justru kini menjadi pejuangnya. Ini membuktikan bahwa Allah membolak-balikkan hati siapa saja yang Dia kehendaki. Yang selanjutnya sobatku, kebenaran tidak butuh teriakan, hanya kejujuran dan ketenangan. Clara tidak memenangkan debat dengan emosi. Ia menang dengan data, akhlak, dan kelembutan, seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya sobatku, sabar dalam dakwah akan membuahkan keajaiban. Walaupun difitnah, dibenci keluarga, bahkan dijauhi, Clara tetap tenang dan istiqomah. Hasilnya, hidayah justru datang kepada orang-orang terdekatnya. Yang selanjutnya sobatku, Islam adalah agama yang menyembuhkan luka, bukan membuka aib. Clara tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia justru memaafkan dan membuka pelukan bagi siapapun yang ingin belajar. Dan hikmah pelajaran yang terakhir sobatku, setiap kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Meskipun masa lalu Clara penuh kesalahan, ia tidak menjadikannya penghalang untuk jadi jalan hidayah bagi banyak jiwa. Jika engkau hari ini merasa paling jauh dari Allah, ingatlah, bisa jadi engkau sedang dipersiapkan untuk menjadi dekat. Jangan malu atas masa lalumu, karena kadang, justru dari gelapnya masa lalu, cahaya itu datang menyala. Dan Allah mengeluarkan mereka dari gelap kepada cahaya dengan izinnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif di dalam menapaki jalan kebenaran yang sesungguhnya, dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Atas subscribe channelnya,
Saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video kisah inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.